ketika sebagian besar masyarakat masih disibukkan oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti telur, cabai, dan beras di pasar tradisional. Sebuah pergeseran besar sebenarnya sedang berlangsung secara diam-diam. Pergeseran ini tidak terjadi dengan suara keras, tidak menjadi topik viral di media sosial, dan nyaris tidak mendapat sorotan di ruang publik. Namun dampaknya berpotensi menentukan arah perekonomian Asia selama puluhan tahun ke depan. Perubahan ini berlangsung jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di balik pintu tertutup ruang-ruang rapat berpendingin udara di Tokyo dan Seoul, para pengambil keputusan industri sedang melakukan kalkulasi ulang yang sangat serius. Mereka menimbang ulang masa depan perusahaan, rantai pasok, dan lokasi produksi dengan tingkat kehati-hatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia industri Asia Timur sedang memasuki fase baru, fase yang menuntut adaptasi cepat dan keputusan berani. Selama bertahan-tahan, Jepang hidup dalam kenyamanan kebijakan moneter ultra longgar, suku bunga yang sangat rendah, bahkan sempat berada di wilayah negatif, menjadi fondasi utama yang menopang daya saing industri manufaktur negeri Sakura. Dalam kondisi tersebut, perusahaan-perusahaan besar dapat meminjam dana dengan biaya nyaris nol. Mereka leluasa mengembangkan pabrik, memperbarui mesin, mendanai riset, serta melakukan ekspansi global tanpa tekanan berarti. Uang murah berfungsi sebagai pelumas yang membuat roda industri Jepang berputar dengan mulus. Risiko finansial terasa kecil, sementara peluang pertumbuhan terbuka lebar. Namun lanskap yang stabil itu tidak bertahan selamanya. Memasuki awal tahun ini, perubahan besar terjadi. Di bawah kepemimpinan Kazuo Ueda, Bank of Japan secara resmi mengakhiri era kebijakan moneter ultra longgar yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Kebijakan ini dikenal sebagai normalisasi moneter, sebuah istilah teknis yang terdengar netral, tetapi membawa konsekuensi yang sangat besar bagi dunia industri. Bagi sektor manufaktur Jepang, normalisasi moneter ibarat menarik rem tangan secara mendadak di tengah jalan tol. Biaya pinjaman yang selama ini nyaris tak terasa tiba-tiba melonjak signifikan. Cicilan mesin meningkat, biaya modal naik, dan anggaran riset yang sebelumnya longgar kini harus dipangkas atau ditunda. Tekanan yang dihadapi industri Jepang tidak datang dari satu arah saja. Pada saat yang sama, nilai tukar yen terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin agresif. Pelemahan yen memang memberikan keuntungan jangka pendek bagi eksportir, karena produk Jepang menjadi lebih kompetitif di pasar global. Namun di sisi lain, kondisi ini membuat biaya impor bahan baku, energi, dan komponen menjadi jauh lebih mahal. Akibatnya, industri Jepang terjepit dari dua sisi sekaligus. Dari dalam negeri, mereka menghadapi kenaikan biaya akibat kebijakan moneter. Dari luar, mereka harus berhadapan dengan dinamika global yang membuat biaya produksi semakin tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, bertahan di lokasi lama bukan lagi pilihan paling aman, melainkan risiko yang perlahan namun pasti dapat menggerogoti kesehatan keuangan perusahaan. Disinilah para direksi perusahaan besar di Tokyo menghadapi dilema yang keras, namun rasional. Jika suku bunga naik, biaya modal ikut meningkat. Jika biaya operasional membengkak, margin keuntungan akan tergerus. Ketika margin menyusut, harga saham tertekan, dan kepercayaan investor mulai goyah. Dalam dunia korporasi, hilangnya kepercayaan investor seringkali menjadi awal dari kemunduran panjang yang sulit dibalikkan. Karena itu, satu kesimpulan mulai muncul di banyak ruang rapat. Perusahaan harus mencari lokasi baru yang mampu memangkas biaya operasional secara signifikan, bahkan hingga 30 atau 40%, demi menjaga keberlangsungan bisnis. Selama bertahun-tahun, Singapura menjadi jawaban paling masuk akal untuk strategi relokasi tersebut. Negara kota ini menawarkan infrastruktur kelas dunia, sistem hukum yang stabil, pelabuhan dan bandara yang efisien, serta kepastian regulasi yang tinggi. Tak heran jika banyak perusahaan Jepang dan multinasional menjadikan Singapura sebagai basis regional mereka. Namun waktu mengubah segalanya. Biaya sewa lahan di Singapura melonjak tajam. Harga energi meningkat. Biaya hidup naik ke level yang semakin sulit ditoleransi oleh industri manufaktur yang membutuhkan lahan luas dan konsumsi energi besar. Menariknya, perubahan ini bukanlah kecelakaan kebijakan. Singapura secara sadar memilih jalur ini. Di bawah kepemimpinan generasi baru, termasuk Lawrence Wong, Singapura tengah menjalankan transformasi ekonomi besar-besaran. Negara kota ini tidak lagi ingin menjadi rumah bagi industri padat karya, padat energi, dan padat lahan. Fokus kebijakan bergeser ke sektor bernilai tambah tinggi seperti kecerdasan buatan, teknologi mendalam, keuangan global, dan pusat data berskala dunia. Pajak karbon dinaikkan, standar lingkungan diperketat, biaya sewa lahan didorong ke level yang secara perlahan, namun pasti membuat industri konvensional kehabisan ruang bernapas. Logika kebijakan ini sederhana, namun tegas. Industri yang boros energi akan kehilangan margin, sementara industri digital justru mendapatkan insentif dan kemudahan. Tanpa harus secara terang-terangan mengusir,
Singapura membersihkan portofolio industrinya dengan cara yang sangat halus dan efektif. Akibatnya, pabrik-pabrik besar yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari lanskap industri Singapura mulai mengambil keputusan sulit. Mereka tidak bangkrut, permintaan pasar masih kuat, teknologi masih unggul, namun mereka tidak lagi selaras dengan arah baru Singapura. Ketika satu pintu tertutup, para pelaku industri mulai mencari pintu lain yang lebih ramah terhadap kebutuhan manufaktur. Di seberang selat Singapura, sebuah wilayah yang selama ini kerap dipandang sebelah mata perlahan muncul ke permukaan. Batam, pulau yang dulu lebih dikenal sebagai kawasan industri pendukung dan zona transit, kini mulai berubah menjadi pusat perhatian. Namun cerita besar ini tidak hanya melibatkan Jepang dan Singapura. Korea Selatan menghadapi tekanan yang berbeda, tetapi sama-sama berbahaya. Di tengah memanasnya geopolitik Asia Timur, ketergantungan industri Korea Selatan terhadap China berubah dari keunggulan menjadi sumber kecemasan nasional. Selama bertahun-tahun, rantai pasok teknologi Korea sangat bergantung pada bahan baku, komponen dan jalur distribusi dari China. Ketergantungan ini membuat industri Korea sangat rentan terhadap gejolak politik dan tekanan diplomatik. Setiap kali terjadi gesekan antara Seoul dan Beijing, risiko langsung muncul. Pembatasan ekspor, hambatan logistik, hingga tekanan politik bisa datang tanpa peringatan. Karena itu, pemerintah Korea Selatan meluncurkan strategi besar diversifikasi rantai pasok. Tujuannya bukan semata efisiensi biaya, melainkan keamanan ekonomi jangka panjang. Korea membutuhkan lokasi cadangan yang aman, relatif netral secara geopolitik, dan tetap terhubung dengan jalur perdagangan global. Dalam peta strategi tersebut, Batam muncul sebagai jawaban yang sangat rasional. Letaknya di jalur Selat Malaka menjadikan Batam sebagai simpul logistik strategis dunia. Wilayah ini jauh dari potensi konflik militer Asia Timur, namun sangat dekat dengan salah satu jalur perdagangan tersibuk di planet ini. Bagi Korea Selatan, menempatkan sebagian kapasitas industri di Batam adalah langkah antisipatif. Jika gejolak terjadi di kawasan asal mereka, produksi tetap bisa berjalan, rantai pasok tetap hidup, dan risiko nasional dapat ditekan. Ini bukan soal memindahkan seluruh industri, melainkan membangun jaring pengaman strategis. Pemerintah Indonesia membaca peluang ini dengan cukup cepat. Melalui BP Batam dan dukungan penuh pemerintah pusat, pulau ini dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang agresif dan kompetitif. Regulasi diperkuat, insentif pajak ditawarkan, infrastruktur dikebut, jalan diperlebar, pelabuhan diperkuat, dan jalur logistik dipersingkat. Semua kebijakan tersebut diarahkan pada satu tujuan besar, menjadikan Batam rumah baru bagi industri global. Dari sudut pandang investor, perhitungannya sangat jelas. Pajak rendah berarti beban berkurang, upah yang kompetitif meningkatkan efisiensi, infrastruktur yang memadai menekan biaya dan waktu logistik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepastian menjadi komoditas paling berharga. Itulah sebabnya, Batam mulai dilirik bukan hanya sebagai lokasi transit, tetapi sebagai basis produksi utama. Namun disinilah tantangan sesungguhnya muncul. Masuknya investasi bernilai triliunan rupiah tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Jika warga sekitar hanya menjadi penonton, peluang emas ini bisa berlalu begitu saja. Padahal setiap pabrik besar menciptakan ekosistem ekonomi yang sangat luas, mulai dari logistik, catering, kebersihan, perawatan mesin, hingga penyediaan barang dan jasa harian. Disinilah peran UMKM dan pelaku lokal menjadi sangat krusial. Menjadi bagian dari rantai pasok industri jauh lebih strategis daripada sekadar menjadi tenaga kerja. Namun peluang ini hanya terbuka bagi mereka yang siap secara sistem. Investor Jepang dan Korea terkenal disiplin dan menuntut transparansi tinggi. Sistem yang berantakan, pencatatan manual yang tidak rapi, serta transaksi yang tidak jelas akan langsung tersingkir tanpa kompromi. Solusinya bukan modal besar atau teknologi mahal. Yang dibutuhkan adalah perubahan pola pikir, digitalisasi sederhana, pembayaran non-tunai, pencatatan stok yang rapi, dan manajemen yang transparan sudah cukup untuk menaikkan kelas usaha lokal. Inilah yang disebut pembersihan digital. Bukan tentang aplikasi canggih, melainkan tentang kejujuran, konsistensi, dan profesionalisme. Kini Batam berdiri di titik sejarah yang sangat menentukan. Pulau ini bukan lagi sekadar kawasan industri pinggiran, melainkan simbol pergeseran besar ekonomi Asia. Pertanyaannya bukan lagi apakah industri global akan datang ke Batam, melainkan siapa yang siap menyambutnya. Apakah masyarakat lokal akan menjadi bagian dari rantai industri dunia, atau hanya menjadi penonton ketika sejarah sedang ditulis tepat di depan mata mereka?